Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Kamis 27 Mei 2021 berjudul Jika Iya, Katakan Ya. Satu perbuatan yang sering dilakukan banyak orang atau paling tidak orang pasti pernah melakukannya adalah berbohong atau berdusta. Ada yang tanpa sadar, tetapi ada juga yang sadar, bahkan sengaja mengatakan sesuatu kebohongan. Ada juga yang berpendapat kalau itu demi kebaikan, bolehlah. Sehingga ada istilah white lie, yaitu berbohong demi sopan santun. Karena berkata sejujurnya bisa membuat orang sakit hati atau malu. Setidaknya kita berbohong karena ada alasan. Tidak hanya itu, dalam bisnis pun ada yang beranggapan bahwa sedikit berbohong tidak masalah. Terkait dengan kebohongan atau dusta, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 37 demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, di mana dengan tegas dikatakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Maksudnya, yang namanya kebohongan atau dusta itu berasal dari iblis. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jelas ayat ini mengatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia. Ia tidak hidup dalam kebenaran dan tidak ada kebenaran dalam dirinya. Bahkan dikatakan sebagai bapa segala dusta. Jadi sebenarnya orang yang berbohong itu pengikut iblis dan pasti akan binasa. Itulah sebabnya Tuhan sama sekali tidak menghendaki anak-anaknya, yaitu orang-orang percaya, untuk berbohong atau berdusta. Hal yang sama juga dikatakan penulis Amsal. Dalam Amsal 19 ayat 9, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Sayang sekali, banyak orang percaya sepertinya tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang serius. Padahal jelas bahwa kebohongan itu membawa kepada kebinasaan. Akibatnya, banyak
yang masih suka berbohong. Ironinya lagi, kebohongan yang dilakukan sebenarnya merupakan hal-hal kecil atau hal-hal sepele, yang mana kalaupun tidak berbohong sebenarnya juga tidak apa-apa. Bukankah sering orang mengatakan tidak punya uang daripada berkata tidak bisa ketika ada orang yang ingin pinjam uang atau minta bantuan? Orang lebih suka berkata 5 menit lagi nyampai, walau sadar betul bahwa jaraknya masih jauh dan tidak mungkin sampai dalam waktu 5 menit. Orang lebih sering berkata sudah makan, padahal belum, ketika ditawarin atau diminta untuk makan. Lebih suka berkata tidak dengar atau HP lagi silent, padahal memang tidak diangkat. Dan saya percaya saudara bisa berikan contoh yang lain, karena tentu saudara mengalami pengalaman hidup seperti itu. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, tapi nyatanya juga tidak apa-apa tuh. Tidak terjadi apa-apa tuh. Memang sepertinya begitu. Bahkan sepertinya Tuhan diam dan tidak segera menghukum. Tetapi harus diingat bahwa dalam kekristenan itu perhitungannya di belakang. Suatu saat nanti di pengadilan Allah semua akan dibuka. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Terkait akan hal ini, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 10 ayat 16, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Jadi, orang percaya harus cerdik seperti ular menghadapi situasi-situasi seperti itu. Itu artinya harus minta hikmat Tuhan. Apa yang harus dikatakan, bagaimana harus memberi jawab. Percayalah, kalau saudara meminta hikmat, Tuhan pasti memberi. Kalau saudara bertanya, Tuhan pasti menjawab. Oleh sebab itu, mulai sekarang, kalau saudara punya kebiasaan berbohong, bertobatlah saudara. Mulai biasakan diri untuk berkata apa adanya. Usahakan mengatakan yang sebenarnya. Tidak usah takut atau malu. Lakukan saja. Percayalah, saudara pasti bisa, karena Roh Kudus pasti menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati.